Nah sebelumnya tuh teman aku yang video callan itu sempat bilang ke aku gini, di sini ada sosok cewek yang nggak suka kalau tamu baru itu ngomongnya sembarangan gitu. Terus setelah itu kakakku langsung ngomong gini, kenapa tuh jatuh sendiri katanya gitu? Apa dianya ada di sini? Enggak, kayaknya dia bakal datang setiap hari karena kan ini kata teman kamu tempat dia dibuang waktu sama suaminya itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seru. Selamat malam, Kak Putri. Malam, Kak. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Oke, Kak. Terima kasih nih, Kak. Udah jauh-jauh dari Bogor ya. Iya, betul. Ke studio obrolan tengah malam ini dan mau membagikan sebuah kisah pengalaman ya. Ketika tinggal di salah satu rumah di daerah Bogor. Ini perumahan, Kak? Dibilang perumahan sih iya, cuma belum banyak rumah gitu. Oke. Masih banyak lahan kosong. Oke, tapi ada lah ya beberapa rumah ya? Ada. Nah, tempat rumah Kak Putri ini sama kota Bogor, itu jaraknya berapa jauh? 20 menit sampai 30 menit. Oh, tapi masih di daerah kota atau masih kabupaten sih? Kabupaten. Oh, udah masuk kabupaten. Iya. Oke nih, Kak Putri ini selama 4 tahun tinggal di rumah tersebut. Dan beberapa minggu ini itu memutuskan untuk pindah. Iya. Ini maksudnya gimana nih? Soalnya kan ini rumah punya ayah. Iya, punya orang. Tapi kok diusir? Karena aku lebih lihat ke ayah akunya ya. Kayak takut ayah akunya dijadiin tumbal gitu loh. Soalnya kan ayah aku terus yang sering dirasukin sama. Oke. Dan usut punya usut ternyata dulunya tempat ini tuh ada peristiwa yang sangat mengerikan. Iya, betul. Oke, mungkin ditahan dulu nih Kak untuk ceritanya. Nah, buat kalian semua nih yang penasaran sama ceritanya Kak Putri seserem apa, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih, jangan lupa di subscribe, like, dan diklik tombol hype-nya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari obrolan tengah malam. Dan buat kalian juga yang ingin menjadi narasumber di obrolan tengah malam, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini nih. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Kak Putri, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam? Jadi cerita lengkapnya itu awalnya sebelum itu dibangun rumah itu tanah kosong. Nah sebelumnya tuh banyak pohon-pohon kayak pohon pisang, pohon bambu dan semacamnya. Nah tibalah 2018 itu dibangun rumah itu. Pada tahun 2018 itu rumah dibangun. Jadi kan otomatis si pohon bambu, pohon pisang itu pada ditebangin. Nah setelah rumah itu jadi 2019 kita langsung nempatin rumah itu. 1 tahun itu belum ada kejadian apa-apa. Cuma setelah 2 tahun baru ada kejadian. Nah, jadi yang pertama ngalamin itu mama. Pertama itu mama ngalamin dengar ada suara orang ngobrol di malam hari. Tapi ketika mama cek itu nggak ada siapa-siapa. Di mana? Dari halaman rumah. Jadi halaman rumah itu, rumah kita tuh kayak aclok-aclokan gitu. Jadi sebelah rumah ada rumah lagi, cuma nanti jauh lagi rumah lagi gitu. Acok-acokan itu apa? Kayak rumahnya tuh nggak rata perumahan gitu. Jadi ini rumah 1, 2, 3, terus nanti ke belakang lagi baru ada rumah. Jadi masih banyak tanah kosong gitu. Oke. Nah, mama tuh kan dengar suara ngobrol. Ketika mama cek itu kan nggak ada siapa-siapa kan. Kebesokannya mama ngomong ke aku, "Teh, mama waktu semalam dengar ada yang ngobrol dari halaman rumah, tapi pas mama cek itu nggak ada siapa-siapa," katanya gitu. Terus aku bilang kan, "Loh masa sih pas dicek nggak ada siapa-siapa? Mungkin tetangga kali." Kan posisinya rumah aku sama tetangga ini tuh emang agak berjauhan. Jadi dari rumah aku itu ada jarak buat ke rumah tetangga aku lagi. Jadi masih ada lahan kosong. Jadi kan nggak mungkin kedengeran ya orang ngobrol
kayak sekencang itu kan di malam hari nggak logis juga. Terus akhirnya aku bilang ke mamaku, ya udah nggak apa-apa mah, selagi dia nggak ganggu mah gitu kan. Terus dari situ mama aku bilang katanya gini, ya udah nanti kalau misalnya besok atau di hari selanjutnya denger lagi, cuek aja ya kita, dia ngomong gitu kan mamaku. Akhirnya aku bilang, oke, udah nih. Nah, kebesokannya tuh aku video callan sama teman-teman aku malam hari. Emang kadang kita emang suka ngobrol gitu kan, kayak sama-sama kesepian. Temanku ada yang ngomong gini, ada yang nangis bukan, katanya gitu kan. Lo nangis, Ti? Dia ngomong gitu temanku. Terus aku bilang, enggak kok, gue nggak nangis. Aku langsung on cam kan, lihat mata gue nggak nangis, kata aku gitu. Terus akhirnya teman-temanku bilang, loh, tadi kalian dengar gak sih ada yang nangis, kayak nangis kayak gitu, nggak yang merintih banget gitu. Terus akhirnya dari situ aku bilang, ya udah video call-nya matiin dulu aja ya, kata aku gitu kan, gue mau tidur. Di situ aku emang agak takut juga kan, karena baru banget kemarin mama bilang ada yang ngobrol tapi nggak ada orang. Terus hari besoknya aku ngalamin gitu. Akhirnya pas video call dimatiin, beberapa detik kemudian aku dengar sendiri, loh iya ada yang suara nangis. Tapi arah suara nangisnya ini tuh dari samping kamar aku. Samping kamar? Iya, samping kamar yang lahan kosong itu. Oke. Nah jadi kamar aku tuh jendela, kalau dibuka jendela langsung ke yang lahan kosong itu, langsung tembok tetangga kan. Nah di situ aku, oh iya bener ya ada yang nangis, siapa ya gitu kan. Cuma aku itu kayak masih agak cuek. Aku tadinya mau bilang langsung ke mama, cuma yaudah deh nanti aja besok pagi, karena kan takut sosoknya ada gitu. Akhirnya besok paginya aku bilang ke mama aku, Mah, semalam teman-teman aku ada yang ngedengar suara nangis. Terus gak lama kemudian pas video call-annya aku matiin, bener nih aku dengar sendiri. Terus akhirnya mama aku bilang gini, iya mama juga denger kok, katanya gitu kan. Emang lumayan dekat suara nangisnya. Terus aku bilang, berarti kalau suara nangisnya dekat itu sosoknya jauh kan mah? Aku bilang gitu kan. Terus kata mamaku, ya kalau itu mah kita nggak tahu jauh atau dekatnya si sosok itu. Intinya kita sekarang cuek aja deh kalau memang dia ada gitu, maksudnya dia menunjukkan dirinya dengan bersuara walaupun nggak jahil jatuhin barang segala macam, nggak apa-apa katanya, itu masih aman, tenang aja, kata mamaku gitu kan. Nah terus ada pada satu hari tuh kita kumpul sekeluarga, aku, 3 kakakku, mama dan ayah aku kumpul kan. Nah aku tuh ngomong gini, kalian di sini jangan sompral ya, kata aku gitu kan. Soalnya kakak aku suka sompral gitu ngomongnya, kayak kasar, disebut-sebut gitu. Terus kata kakak aku gini, lo emang kenapa, katanya gitu kan. Tapi ini juga hawanya udah beda sih, hawa rumah daripada tahun yang sebelumnya kita tempatin pas awal-awal gitu. Terus aku bilang, iya jangan sompral aja. Nah sebelumnya tuh teman aku yang video callan itu sempat bilang ke aku gini, di sini ada sosok cewek yang enggak suka kalau tamu baru itu ngomongnya sembarangan gitu. Termasuk aku juga, kadang kan aku suka keceplosan kayak ngomong kasar gitu. Nah dia tuh nggak suka katanya. Oh, ini di hari sebelumnya pas video call? Setelahnya. Oh setelahnya? Iya, temen aku bilang gitu tuh setelahnya gitu. Terus udah gitu, akhirnya aku nyampein kayak gitu ke kakak aku kan. Terus kakak aku, iya hawanya juga emang beda ya daripada tahun yang sebelumnya, katanya gitu. Udahlah. Nah pas menjelang malam sekitar abis Isya, keluarga aku tuh kan abis sholat semuanya, kita sholat berjamaah kan. Terus kakak aku bilang gini, tadi kayak ada yang noel ininya, pundaknya kakak aku, katanya gitu. Terus kakakku dalam hati tuh ngomong gini, ini siapa? Gitu kan, bahasa kasar. Nah setelah dari situ, kakak aku tuh langsung kayak, aduh gue ngomong kasar nih, setelah sholatnya nih, abis sujud kan. Aduh gue tadi ngomong kasar nih, gimana ya? Gitu, dia langsung panik. Nah setelah selesai sholat semuanya, kakak aku bilang, sorry gue tadi keceplosan dalam hati ngomong kasar, kira-kira gimana ya, bakal kena teror gak ya, dia bilang gitu kan. Terus akhirnya aku bilang, enggak lah dalam hati mah. Terus udah nih aman kan, di situ kayak nggak ada kejadian apa-apa. Tapi malam berikutnya pas kakak aku kan nginep ya, malam berikutnya kakak aku tuh bilang katanya gini, itu di belakang rumah kayak ada cewek katanya gitu. Cewek? Iya. Terus
mamaku ngomong gini, cewek siapa katanya gitu kan. Kan belakang rumahku tuh kan lahan kosong juga kan ya. Kayak masih banyak pohon-pohon gitu. Terus akhirnya dia bilang, iya ada cewek, tapi dia arahnya tuh ke arah rumah kita mulu. Katanya gitu. Terus akhirnya mamaku ngomong gini, oh apa yang waktu itu nangis ya teh, ngomong ke aku gitu kan. Terus aku bilang, ya mungkin bisa jadi, aku gituin kan. Terus kakakku bilang gini, tapi kayaknya dia nggak akan bisa masuk ke rumah ini deh. Paling dia cuma ada di sekitaran luar rumah aja. Nah, nggak lama dia dari ngomong situ, tiba-tiba kan di lemari tuh ada koper ya. Di atas koper tuh ada dus-dus. Nah, si dus ini tiba-tiba jatuh gitu. Setelah kakakku ngomong, tapi kayaknya dia nggak akan bisa masuk ke rumah ini. Nah, nggak lama tuh dus langsung jatuh. Kan kalau AC gini tuh nggak mungkin bisa jatuhin bareng kan, Kak? Iya. Iya kan? Kecuali kayak kipas angin gitu. Mungkin bisa aja ke kipas-kipas. Tapi ini posisinya nggak ada kipas angin dan itu langsung jatuh. Terus aku sama mama aku kaget kayak, loh kok jatuh gitu. Terus setelah itu kakakku langsung ngomong gini, kenapa tuh jatuh sendiri katanya gitu. Apa dianya ada di sini? Nah kebetulan mama aku tuh dulunya pernah bisa lihat, cuma sekarang udah nggak bisa. Cuma mama aku bilang gini, kita nggak tahu dianya ada di dalam sini atau di luar. Yang penting ini udah ada nih satu kali barang tiba-tiba jatuh, katanya gitu. Kalau misalnya hari-hari berikutnya masih jatuh juga, ya udah deh kita cari tahu, kita cari orang pintar buat lihat di dalam rumah ini tuh ada apa sih gitu kan. Terus kakakku bilang, oke, kalau gitu. Dan nih, di hari itu tuh semuanya udah beres semua, nggak ada cerita mistis hal apapun. Dan tiba-tiba waktu itu suatu hari aku pernah sendirian di rumah. Jadi rumah aku tuh dari masuk gerbang itu ada carport. Terus dari carport itu sebenarnya masih ada pintu lagi, tapi itu nggak bisa dibuka pintunya. Terus di sebelah carport itu buat pintu masuk Nah pintu masuk ini langsung ke ruang tamu. Kita ada 2 lantai, di bawah itu ada ruang tamu, meja makan, dapur bersih, 2 kamar tidur dan 1 toilet. Nah baru di lantai 2 kamar dan 3 kamar mandi. Yang 2 di luar kamar, yang 1 di dalam kamar. Posisi si toilet ini tuh kan ada di samping kamar utama, tapi dia menghadapnya ke ruang meja makan kan. Posisi pintunya tuh. Waktu itu suatu malam aku pernah lagi sendirian di rumah. Terus itu memang pikiran aku lagi kosong ya. Lagi stres juga, lagi banyak pemikiran gitu. Aku lagi makan cemilan. Aku sambil dengerin musik. Kayak enjoy lagi me time gitu. Tiba-tiba ada lagi nih suara nangis. Tapi ini tuh suara nangisnya kalau misalnya aku lagi dengerin musik, dia nggak begitu jelas. Atau bahkan kadang nggak kedengeran sama aku. Tapi ketika lagi keadaannya lagi hening, kayak aku lagi matiin musik, itu dia baru bersuara lagi dan itu kenceng dia nangisnya. Terus aku tuh awalnya kayak ya udahlah biasa aja kan, cuek gitu. Terus akhirnya setelah aku selesai makan cemilan, aku pindah ke ruang tamu. Aku tiduran, rebahan. Jadi kan dekat sofa tuh ada mejanya ya. Nah di meja itu tuh ada cemilan juga, tapi kayak yaudah aku sambil nyemil lagi juga. Terus aku pindah ke ruang tamu juga, suara nangis itu tetap masih ada. Karena aku risih, akhirnya aku mukul meja yang depan aku kan. Aku pukul, kataku, jangan nangis mulu, berisik, kataku gitu. Aku keganggu, aku bilang gitu kan. Lagian aku di sini juga nggak ngapa-ngapain, aku lagi sendirian, lagi menikmati waktu sendiri, aku bilang gitu. Nah tiba-tiba, aku nggak tahu ini nggak tahu halu aku atau gimana, di telinga aku tuh ada yang ngebisikin gitu Kak, kayak ayo mukul meja, pukul lagi dong mejanya, katanya gitu. Dari situ aku takut kan, aku langsung lari ke kamar, langsung naik ke lantai atas, karena kamar aku di lantai atas kan. Terus aku langsung nelpon teman aku suruh teman aku ke rumah. Akhirnya pas dia ke rumah, temanku bilang, katanya, iya di sini ada sosok cewek, katanya gitu. Sosok cewek ini tuh yang awal aku bilang, dia nggak suka ada orang yang sompral, sembarangan dalam hal apapun, katanya gitu. Kalau misalnya kamu memang ngerasa terganggu,
ya udah katanya jangan gimana-gimana, jangan memberontak apalagi sampai ikutan ngomong gitu. Jadi kayak cukup keganggu, ya udah ngerasa keganggu aja, nggak usah diungkapin kalau aku tuh keganggu katanya gitu. Terus setelah itu aku bilang kayak, tapi dia nggak jahat kan, kataku gitu kan. Nah kata temanku, enggak, cuma dia kalau misalnya ada orang yang ngeganggu dia, apalagi kan ini tadinya tanah kosong, kata dia gitu. Ini tuh tempatnya dia, jadi dia merasa diganggu. Jadi tuh aku yang ngeganggu si makhluk itu. Nah, terus udah gitu, temanku juga bilang lagi gini, ya udah nanti kalau misalnya dia bersuara lagi, cuek aja, nggak usah kayak memberontak gimana-gimana deh, dia bilang gitu. Cukup diem aja, kalau ketakutan baca-baca, baca ayat kursi segala macam, dia bilang gitu. Udah dari situ juga dia bakal pergi sendiri. Akhirnya aku oh ya udah kalau gitu nanti aku terapin lagi kalau misalnya emang kejadian lagi. Aku bilang gitu kan. Akhirnya temanku bilang, "Iya, itu aja sih pesan gua. Terus kalau bisa juga di setiap sudut katanya harus ada, entah aku nggak tahu percaya atau enggaknya ya, harus ada sapu lidi katanya." Kayak Sapu lidi. iya, Buat harus apaan? sapu lidi yang kayak misalnya ada 4 sapu lidi lah tapi yang 4 batangnya gitu doang loh. Ditaruh di setiap sudut kata dia gitu. Terus aku bilang, "Itu buat apa?" katanya. Kataku gitu kan, "Itu buat apa?" Terus kata temanku, "Ya biar dianya enggak berani ke sini," katanya gitu, "biar dia takut." Terus karena aku juga percaya nggak percaya, akhirnya ya udah aku lakuin kan. Aku taruhin sapu lidi di setiap sudut. Tapi kayak masih sama aja, maksudnya masih ada aja gitu. Si sosok perempuan itu masih suka nangis-nangis gitu. Nah, setelah itu aku aman nih, nggak diganggu-ganggu lagi. Tetapi beberapa minggu kemudian ayah aku yang mengalami. Ayahku waktu itu mau parkir mobil, jadi kan memang sepi kan perumahannya. Terus ayahku bilang, nelpon ke aku gini, "Tolong bantuin parkirin mobil," katanya gitu. Ayahku posisinya memang lagi sakit. Terus aku bilang, "Oh ya udah bentar aku turun ke bawah." Aku belum turun ke bawah nih. Tiba-tiba ayah aku bilang ke aku gini, "Udah di bawah bukan?" katanya gitu. "Nih, gantian ya kamu yang masukin mobil," katanya gitu. Terus aku bilang, "Loh, aku belum ke bawah," aku bilang gitu kan. Nah, ayahku bilang lagi gini, "Loh, itu depan pintu ada yang berdiri," katanya gitu. Berdiri. Iya, jadi kan ini kan samping kiri tuh, ini karpot sebelah kanan, pintu masuk kan. Nah, ayah aku tuh nengok ke arah jendela mobil itu, katanya aku ada di belakang mobilnya dia, di pintu masuk. Dia makanya nge-WA, "Nih kamu gantian, kamu yang parkirin mobil," dia bilang gitu. Terus aku bilang, "Loh aku belum turun," kata aku gitu kan. Aku masih ganti baju, karena tadi aku pakai pakaian pendek gitu. Terus ayahku bilang lagi, "Loh ini kamu," katanya gitu kan. Terus dipap. Udah dipap gitu, kayak aku nggak, "Loh bukan aku gitu kan. Si mama kali." Nah kata ayahku, "Loh enggak, kan si mama lagi tidur," katanya gitu. Terus kataku, "Loh itu terus siapa ya?" Nah nggak lama ayah aku nelpon, "Kamu kesini," katanya gitu kan. Iya, aku langsung turun ke bawah, aku nyamperin ayah aku. Aku bilang, "Mana ya orangnya?" Kata aku gitu kan. "Tadi ada di pintu," katanya gitu. Setelah pas ayah udah nelpon, dia terbang, katanya gitu. Terbang. Terus kataku, "Loh sosok apa?" Kataku gitu kan. Nah, yang aku pikir itu kan pocong ya, karena yang ada di pikiran aku tuh pocong terbang. Tapi yang ayah aku lihat tuh katanya bajunya lusuh, terus rambutnya gimbal, mukanya tuh kayak agak hancur gitu. Terus setelah ayah aku ngomong gitu, aku bilang, "Loh emang muka aku hancur?" Aku gituin kan, kan enggak. Terus ayahku bilang, "Iya makanya ayah juga nggak tahu, kok bisa ya ayah tadi nilai itu kamu," katanya gitu. "Itu emang terbang kemana ya?" Aku bilang gitu. Terus ayahku tuh, "Loh nggak tahu, tadi tuh dari pintu langsung menghilang gitu aja, yang dia lihat tuh terbang." Terus akhirnya kayak ya udah deh, aku ya yang parkirin mobil. Dan nih, aku parkirin mobil, ayah aku di meja makan, lagi minum teh hangat gitu. Ayahku tuh diam aja. Aku tanya, "Kenapa ya?" Kataku gitu kan. Terus aku pegang badannya tuh nggak panas sama sekali. Aku pikir kan dia kambuh ya sakitnya, kayak makin parah gitu. Enggak, ternyata dia nggak panas sama sekali. Tiba-tiba ayah aku tuh nunjuk ke arah pintu luar kan. Itu katanya gitu. Terus aku manggil mama aku dulu nih, ngebangunin mama aku. Akhirnya mama aku turun, mama aku bilang gini, "Ini kayaknya si ayah kerasukan," katanya gitu kan.
Karena dia nunjuk ke arah pintu kan. Terus aku langsung ngomong ke mama gini, iya soalnya tadi si ayah bilang di dekat pintu tuh ada sosok cewek katanya gitu. Nah tapi setelah dia manggil aku di telepon, si sosok cewek ini langsung terbang katanya gitu. Tapi ayah nggak tahu terbangnya kemana. Yang ayah lihat lagi tuh tiba-tiba langsung terbang aja gitu ke atas. Terus akhirnya mamaku bilang ke ayah aku gini, baca-bacaan, istighfar katanya gitu kan. Tiba-tiba ayah aku tuh ngomong gini, tinggalin rumah ini katanya gitu. Tinggalin rumah ini secepatnya. Ayah aku ngomong gitu. Aku langsung nengok kan ke mamaku. Mah gimana nih kata aku gitu. Terus akhirnya mamaku ngehubungin kakak aku nggak bisa dihubungi, dia nggak angkat sama sekali. Akhirnya aku bilang gini, ya udah deh mah, ini kalau emang si ayah kerasukan, panggil orang pintar aja deh, kataku gitu kan. Kita cari sendiri aja. Tujuan mama aku nelpon kakak aku tuh karena temennya kakak aku punya orang pintar juga. Punya temennya lagi orang pintar. Terus akhirnya dari situ aku pergi ke rumah tetangga aku di daerah Bogor Kota, sono dikit dari rumah aku bilang, Bu, si ayah kerasukan, aku bilang gitu kan. Memang gak memberontak, tapi dia ngusir kita. Dari omongan yang keluar dari mulut si ayah itu, dia ngusir kita, aku bilang gitu. Kita sekeluarga disuruh cepat-cepat ninggalin rumah itu, kataku gitu kan. Nah gak lama si ibu ini tuh bilang, kita nggak bisa ke sana katanya gitu, paling dikasih air aja deh yang udah dibacain. Akhirnya ayah aku dikasih kan air yang di botol yang udah dibaca-bacain. Nah akhirnya aku bawa pulang, aku kasih ke ayah aku, katanya itu disuruh diminum terus sama dicipratin ke mukanya ayah aku. Tapi nggak sadar-sadar. Dan dari situ ayah aku malah bilang gini, mau pergi dari rumah sini atau mau saya katanya gitu. Nah karena dari situ kan aku takut kan, aku tuh mikirnya takut ayah akunya yang akhirnya aku bilang ke mama aku gini, kayaknya kosongin rumah ini dulu deh mah, buat beberapa minggu ke depan. Kita tinggal dulu aja di rumah si teteh, kataku gitu. Terus akhirnya mama aku, nggak bisa katanya gitu, mau kayak gimana pun kita harus tetap tinggal di sini. Kalau mau rumah ini aja yang dibaca-bacain katanya gitu, yang didoain. Jangan kitanya yang kalah sama mereka katanya. Udahlah dari situ aku bilang, terus ini gimana sih ayah mau didiemin dalam kondisi kayak gini? Gak lama ayahku jawab gini, dia pakai bahasa Sunda kan, kayak bahasa kasar. Kadar itu tuh siam anjing katanya gitu kan, tinggalkan imah iya katanya gitu. Nah artinya tuh pada kesana enggak loh gitu, tinggalin rumah ini. Tetap masih ngomong yang sama, cuma kayak lebih kasar karena dia ngomong kasar. Terus mama aku nangis di situ kayak, bapak istighfar katanya gitu kan. Akhirnya aku juga ngomong kayak tolong ya jangan ganggu kataku gitu kan, karena kita di sini juga niatnya cuma mau nempatin doang, nggak ada ngeganggu atau ngambil lahan dia gitu. Terus akhirnya mama aku bilang, coba deh panggil teman kamu katanya gitu kan. Yaudah akhirnya aku nelfon teman aku. Nah teman aku juga kebetulan bisa datang di hari itu juga. Nah temanku tuh bilang, jadi si sosok cewek ini tuh sosok istri yang sering mengalami KDRT, dan dimana itu tuh posisi dia meninggalnya tuh karena dibunuh oleh suaminya dan si korban dibuang di lahan ini. Jadi dia tuh merasa kayak lahan ini tuh udah diambil alih sama kita-kita gitu, sama aku dan keluarga. Terus akhirnya aku bilang, tapi ini gimana ya biar dia keluar gitu dari ayah aku. Maksudku kalau dia memang kerasa ini diambil alih lahannya, nggak apa-apa, asal jangan sampai ngomong-ngomong kayak karena aku takutnya dia masuk lagi ke tubuh ayah aku, tiba-tiba ayah aku yang bunuh diri sendiri gitu karena omongan si makhluk itu, aku bilang gitu. Nah akhirnya ayah aku disembuhin sama temen aku tuh bawa ayahnya juga kan, gak lama buat ngeluarin itu. Akhirnya keluarlah si sosok cewek itu. Terus aku tanya, sosok cewek itu sebelumnya ada di depan pintu yang ayah aku lihat, kata aku gitu. Terus pas setelah ayah aku selesai manggil aku lewat telepon, dia menghilang gitu aja, aku bilang gitu kan. Gak lama temanku bilang, iya emang itu katanya gitu. Emang si cewek itu di sini cuma ada satu cewek, nggak ada siapa-siapa lagi katanya gitu kan. Nah yang masuk ke tubuh ayah kamu tuh bener itu yang katanya ada di depan pintu katanya, kata temanku gitu. Terus akhirnya aku bilang,
Tapi ini udah keluar kan, maksudnya udah nggak ada di tubuh ayah aku bilang gitu. Terus temanku bilang, udah aman. Dan gak lama ayahku sadar kan. Pas udah sadar, ayahku tuh bilang, ini rumah ini kayaknya nggak bisa ditempatin lama-lama deh, kata ayahku gitu. Karena ada alasan yang nggak bisa ayahku sebut. Sampai sekarang kita nggak tahu nih alasannya apa. Terus akhirnya mama aku bilang, ini rumah baru dibangun, mau kemana lagi, katanya gitu. Gak enak kalau balik ke rumah si Umi lagi. Umi itu mamahnya mama aku, jadi nenek aku gitu. Oke. Nah, akhirnya mama aku bilang, udah nggak apa-apa deh di sini aja. Kita lihat dia ngeganggu kitanya sampai berapa tahun ke depan nih, katanya gitu kan, berapa lama. Udah lah, dari situ udah aman aja semuanya kan, nggak ada yang mengalami mistis lagi. Tiba-tiba ayah aku besoknya ngalamin lagi, kebesokannya. Ayah aku ngomong gini, kayaknya kita emang nggak bisa nempatin rumah ini lama-lama. Soalnya ayah sering kalau misalnya lagi di bawah sendiri, ada nih cewek bolak-balik jalan, katanya gitu. Tapi kalau ayah perhatiin mukanya tuh jelek banget, hancur katanya. Tapi dia muka-muka marah katanya gitu. Muka-muka kayak orang yang udah muak dan gedek sama yang ada di sini, dia bilang gitu. Kayak muka orang benci. Terus ayah waktu itu sempat bilang, biasa aja mukanya, jangan kayak gitu. Nah, gak lama ngejatohin barang. Itu kan ada dapur bersih kan di meja makan tuh. Dia tuh ngejatohin kayak apa sih, tempat sendok gitu loh. Tau gak sih kayak tempat sendok yang ada di meja makan sama itu dijatohin gitu. Nah, dari situ akhirnya ayahku bilang gini, nggak usah ganggu, nggak usah ngejatohin barang-barang. Kalau nggak suka ya udah nggak suka aja. Kita ada di dunia masing-masing, kata ayahku gitu kan. Nggak lama diketawain nih ayahku ngomong gitu. Dia ketawa sampai aku tuh denger kayak, loh siapa itu yang ketawa? Aku gitu kan. Akhirnya aku ke bawah, kenapa ya, kata aku gitu. Terus kata ayahku, tadi ada cewek mondar-mandir, mukanya tuh kayak marah banget sama kita katanya. Ngejatohin barang tuh, rak sendok. Udah dari situ aku bilang ke ayahku, ya udah deh nggak apa-apa. Lagian emang kayaknya salah kita deh beli tanah di sini, aku bilang gitu kan. Salah juga kita ngebangun di sini. Mau gimana lagi, aku bilang gitu. Terus dari situ ayahku bilang, ya udah atau kita diruqyah aja ya rumahnya gitu. Terus kataku, jangan dulu, kita lihat dulu nih besoknya masih nggak nih dia ganggu. Kalau misalnya nggak mah ya udahlah, cuek aja. Lagian juga dia nggak mungkin gangguin kita setiap hari, aku bilang gitu. Ayahku bilang, enggak, kayaknya dia bakal datang setiap hari. Karena kan ini, kata teman kamu, tempat dia dibuang waktu sama suaminya itu. Nah dari situ aku juga, pemikiran aku kan kayak, oh iya ya benar juga ya, kataku gitu. Terus akhirnya, ya udah deh, mau manggil tukang ruqyah di mana, jauh kan di sini. Terus akhirnya ayahku nelpon, nggak tahu nelpon siapa. Nah, si ruqyah ini tuh nggak langsung datang, cuma datangnya beberapa hari setelah ayahku menghubungi, karena dia baru bisa di hari tersebut gitu. Nah, singkat cerita, pas si ruqyah ini, ruqyah rumah aku semua lantai 1, lantai 2 juga dibaca-bacain sama dia. Dan betul sesuai apa yang temen aku omongin itu sama kayak yang ruqyah ini. Dia nggak suka kalau lahan ini tuh dijadiin rumah, dia bilang gitu. Karena ini tempat peristirahatan dia terakhir, walaupun dia nggak dimakamin di situ ya. Cuma kayak dia masih ada di situ loh, maksudnya masih ada di lahan itu yang dijadiin rumah. Dan dia merasa itu tuh beneran diambil alih sama orang. Harusnya itu tuh khusus lahan dia doang, gitu. Nah, udah setelah diomongin kayak gitu, akhirnya mama aku kebesokannya nyari tahu nih tentang ini lahan ini. Dan tetangga aku ada yang bilang, memang dari dulu sebenarnya tanah ini nggak boleh diperjualbelikan, dia bilang gitu. Apalagi dibikin bangunan. Cuma karena ya masa mau jadi lahan kosong terus kan, kata tetangganya gitu. Jadi ya udah diizinin aja buat dibeli. Nah, yang punya tanahnya ini tuh di belakang rumah si korban yang akhirnya didatangin sama mama. Dia minta maaf kalau misalnya mama ngeyel tetap beli tanah di situ dan dibangun rumah. Terus kata yang punya tanahnya, nggak apa-apa, lagian juga kalau misalnya mau dijadiin tanah kosong terus-terusan takutnya makin angker nanti ke depannya, katanya gitu.
Tapi itu rumah kalau sering di ngajiin, sering dipakai sholat, kemungkinan besar dia bakal susah buat masuk, katanya gitu. Dari dulu juga katanya memang suka ada aja yang didatengin sama si cewek itu di rumah-rumah yang lain, katanya gitu. Nah, akhirnya mamaku, ya udah, tapi tolong bantuin usir dia juga, katanya gitu kan. Terus akhirnya aku nggak tahu diusirnya gimana sama si yang punya tanah ini. Udah nih 1 bulan 2 bulan nggak ada kejadian apa-apa. Akhirnya aku mikir kayak, oh oke, udah aman nih rumah. Aku ngajak lah teman-teman aku buat karaokean di rumah aku. Itu posisinya malam minggu. Terus juga kayak ya udah kayak fun-fun aja kita kan. Emang omongan, namanya juga omongan anak-anak remaja kan. Ada cowoknya juga. Terus temanku satu pas lagi nyanyi ada yang notice gini, diam, ada yang nangis, katanya gitu. Terus aku nanya, nangis dari arah mana? Orang ini rumah udah aman kok, udah dibaca-bacain, aku bilang gitu. Nah, kata temanku, itu di tangga katanya ada yang nangis, suaranya dari arah tangga. Terus kata aku teh, enggak, orang di tangga mah dari dulu juga gak ada apa-apa, kata aku gitu kan. Paling di dekat ruang meja makan sama di belakang rumah aja, aku bilang gitu, sama di pintu masuk. Terus temen aku tetap ngeyel, enggak, orang di tangga, suara nangisnya tuh ada dari tangga. Terus akhirnya aku samperin kan sama teman aku yang ngomong gitu. Suaranya nggak ada nih, pas kita nyamperin suaranya nggak ada nih suara nangisnya. Terus teman aku yang lain, nangisnya makin kencang, katanya gitu. Aku juga dengar, dan suaranya itu dari suara luar rumah, jadi dari pintu masuk. Terus kata temanku, itu kan nggak ada teman aku yang bisa lihat gitu kan, cuma bisa dengar doang. Akhirnya aku bilang, gimana ya, kok pindah-pindah gini sih? Kok abis dibaca-bacain makin parah ya, makin pindah-pindah, kata aku gitu. Nah, akhirnya aku bilang ke teman-teman aku yang lain, maaf ya kalau rumah aku kayak gini, ada suara-suara gini. Temanku bilang lagi, gak apa-apa. Tapi itu masih ada posisi suara nangis, posisinya masih ada suara nangis. Akhirnya aku bilang gini, tolong ya jangan ganggu, kalau mau nangis, nangis aja, tapi tolong jangan kencang-kencang, aku bilang gitu. Pokoknya setiap kita abis ngomong kayak gitu, dia memberontak. Dia kayak entahlah ngejatuhin apapun itu. Dia langsung ngejatuhin vas bunga. Jadi ada vas bunga kan di depan rumahku, dekat karpot itu, sama dia dijatuhin. Kan vas bunga berat ya kak? Namanya dia dijatuhin. Terus teman-teman aku kaget. Akhirnya teman aku sompral ngomong kayak, anjing, katanya gitu. Apaan sih, jahil banget. Nangis mah nangis aja, nggak usah jahil segala macam, katanya gitu. Dipikir kita takut, enggak, dipantangin nih sama teman-teman aku yang cowok. Nah, pas setelah dipantangin itu, aku tuh bener-bener ngeliat si sosok cewek ini tuh ada di dekat mobil aku. Jadi ada mobil, depan rumahku tuh ada mobil ayah aku, dan dia tuh berdiri di samping mobil itu, melambai-lambai tangan kayak gini. Yang aku lihat juga sama, kayak yang ayah aku bilang, mukanya hancur, jelek, gimbal, kayak gitu. Terus udah gitu, aku bilang gini, mundur, kata aku gitu kan. Aku tuh ngomong mundur, nggak tahu ke siapa ya. Cuma aku tiba-tiba refleks kayak mundur, kata aku gitu. Terus setelah aku udah ngomong mundur, dia melambai-lambai itu makin kayak pelan-pelan, langsung hilang gitu aja. Terus teman-temanku ngomong gini, loh kenapa, katanya gitu kan. Kok diem aja di depan rumah, masuk, katanya gitu. Terus teman aku juga ngomong gini, apa yang harus mundur, katanya gitu kan. Parkir mobil, dipercandain gitu sama teman-teman aku yang cowok. Terus aku tuh kayak orang linglung, hah enggak, kata aku gitu kan. Enggak ada yang bilang mundur kok, aku bilang gitu. Terus gak lama tuh aku langsung refleks kayak dada gitu, tapi aku sambil nengok ke atas. Terus temanku langsung kayak, aduh jangan-jangan dia kerasukan nih si Uti, katanya gitu. Akhirnya teman aku yang lain kayak, ayo deh masuk, katanya gitu. Aku dibawa masuk, aku dikasih air hangat sama mereka. Terus aku ditanya, tadi dadah ke siapa, katanya gitu. Terus aku bilang, ke orang, kata aku gitu kan. Tapi dianya nggak ada di atas, aku bilang gitu. Terus teman-teman aku ngomong gini, dadah ke yang nangis, katanya gitu. Emang yang nangis siapa? Kamu lihat sosoknya? Dia ngomong gitu. Aku bilang, lihat kok tadi ada di depan mobil, dia dadah, aku bilang gitu. Terus aku bilang mundur, karena aku ngelihat mobil itu mau parkir. Tapi yang teman-teman aku bilang, enggak, mobil itu diam. Bahkan nggak ada siapa-siapa dalam mobil, dia ngomong gitu. Dan mobilnya juga nggak nyala sama sekali.
Terus aku bilang, oh ya udah deh, halusinasi gue aja kali, aku bilang gitu kan, karena pikiran gue juga lagi kosong. Udahlah, dari situ kita enjoy lagi, main lagi. Aduh, tapi aku tuh dari situ kayak muka aku tuh kata teman-teman aku tuh pucat. Terus tatapan aku juga kosong. Kalau diajak ngobrol harus ditoel-toel gini dulu. Jadi banyak bengongnya gitu. Nah, temanku ngomong gini, jangan bengong, jangan bengong. Tapi tangan aku tuh nampar teman aku, nampar mulutnya gitu. Terus temanku bilang, kayaknya dia kerasukan deh gitu. Terus dari situ aku ngomong gini, pada pulang nggak? Aing risih katanya gitu. Balik. Nah dari situ temen aku notice, oh dia kerasukan nih, kata yang cowok. Nah yang cewek kan pada takut. Nah temanku tuh ada yang notice kan, kayak dia kesurupan nih, dia bilang gitu, kerasukan. Akhirnya itu yang ngomong itu kan temen cewek aku kan, tapi tangan aku tuh langsung kayak mukul mulut dia. Tapi tatapan aku, muka dan tubuh aku semuanya tuh kayak menghadap ke TV, cuma tangan aku gini gitu doang. Nah akhirnya temanku yang cowok-cowok bilang, bener nih dia kerasukan katanya gitu. Gimana nih, gimana? Nah dari situ aku tuh kayak ngomong, baralik tuh sih ya katanya gitu. Aing risih, garandeng. Gitu. Artinya tuh pada pulang gak kalian? Aku risih, berisik. Gitu artinya. Nah terus akhirnya temen aku dijawab nih sama temen aku yang cowok. Oke, kita pulang. Tapi lu keluar dulu nih dari temen gua katanya gitu. Gua nggak bisa ninggalin temen gua dalam keadaan ada lu di dalam dirinya katanya gitu. Aku nggak tahu di situ diapain, pokoknya kayak setelah aku sadar tuh di seluruh sudut tuh ada garam, kayak ditabur-taburin garam gitu, terus muka aku pada basah. Nah setelah sadar temen aku tuh bilang, lu kerasukan ya Ti, dia bilang gitu kan, hati-hati deh kalau di rumah ini sering-sering ibadah, dia bilang gitu. Itu sengaja kita tabur-taburin garam biar dianya juga nggak ada di sini lagi, biar dianya tuh nggak masuk katanya gitu. Terus aku bilang gini, aku kan lemes ya, kayak lemes gitu, aku bilang gini, sorry ya kalau kalian main kesini jadi jelek banget, maksudnya kayak kenangannya tuh jelek banget gitu loh, aku bilang gitu kan. Vibes-nya juga beda ya, kata aku gitu, nggak kayak di rumah nenek gue dulu, kayak ada yang ganggu, aku bilang gitu. Gue juga nggak mau kok ngusir kalian, aku bilang gitu. Terus temanku bilang gini, nggak bisa, kita harus pulang karena tadi lu bilang berisik, katanya gitu kan. Daripada lu ataupun kita yang diikutin sama dia, lebih baik ya udah mau nggak mau kita pulang aja, walaupun kita masih pengen main, katanya gitu. Dan dari situ akhirnya kayak aku juga mikir kan, oh ya udah deh, aku bilang ya udah kalau emang kalian mau pulang, hati-hati di jalan, kata aku gitu kan. Jangan sompral juga, kalau kesini lagi jangan nantangin, aku bilang gitu ke teman-teman yang cowok. Karena yang cewek kan nggak ada yang ngapa-ngapain kan, dia pada biasa-biasa aja. Terus nggak lama temen aku yang cewek ini tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri, pindah, jadi si sosok itu tuh pindah ke temen aku. Karena katanya gini, pas lagi dikeluarin si temen aku ini, sebut aja namanya Amel ya. Si Amel ini megang jempol aku, tapi kan katanya kalau lagi kayak gitu nggak boleh dipegang jempolnya. Aku nggak tahu itu bener atau bohongnya, cuma katanya nggak boleh dipegang karena bisa pindah. Nah akhirnya pindah, tiba-tiba nih si Amel ini ketawanya tuh bener-bener kayak gitu, panjang. Terus aku panik, gimana? Ini pindah ya? Kata aku gitu kan. Terus temanku bilang yang cowok gini, dia ngomong kasar kan, tolol katanya gitu. Lu kalau mau masuk ke satu orang aja, nggak usah ngerepotin kita semua, katanya gitu kan. Terus tiba-tiba si Amel ini langsung kayak gitu, kayak tiba-tiba entah sadar lagi atau gimana, tapi nggak kita apa-apain, cuma dia langsung kayak gini, udah nih pingsan dia. Aku bilang gini, dia tidur apa pingsan, kata aku gitu kan. Akhirnya sama teman aku dikasih kayu putih, di dadanya tuh dipijit-pijit gitu, kepalanya juga sadar, dia bilang, si Amel sadar. Terus teman aku bilang gini, udah yuk pulang yuk, katanya gitu kan. Terus akhirnya teman-teman cowok aku minta maaf ke aku, kayak sorry ya Ti, kita ngomongnya sompral jadi kayak gini, dianya jadi memberontak, katanya gitu kan. Terus si Amel ngomong gini, kayaknya kita pulang aja deh, dia bilang gitu kan. Emang kenapa, kata teman-teman yang cowok? Kayaknya kalau kita bakal tetap di sini, takut dianya masuk lagi ke diri kalian, katanya gitu. Takutnya dia pindah-pindahan. Terus akhirnya aku ngomong ke Amel, ya Mel, sorry ya kalau rumah gue kayak gini, aku bilang gitu. Gue juga
gue hampir setiap hari diganggu, kayak nyokap bokap juga aku bilang gitu kan. Cuma ya mau gimana lagi, kata aku gitu. Terus akhirnya si Amel bilang, iya nggak apa-apa, ini emang salah gue juga kok, tadi gue gue megang jempol lo. Dan yang katanya tuh kalau lagi ada yang kerasukan, jempol nggak boleh dipegang, katanya gitu. Terus emang itu bener, aku bilang gitu kan. Tapi kalau misalnya gue mau nggak percaya juga ini kejadian di lo ya Mel, aku bilang gitu. Nah akhirnya si Amel bilang gini, iya yaudah kita nggak lama lagi ya, kita mau cabut lah teman-teman aku semuanya. Dan dari situ aku ngerapihin ruang tamu kan, aku nyapu segala macam. Jadi gak lama tuh pintu kamar yang utama ini kebuka, terus lampu gelap kan, ada lemari. Nah di atas lemari itu tuh aku lihat ada sosok yang lagi gitu-gituin kaki, kayak ayun-ayunin kaki gitu. Cuma nggak ada pertanda apa-apa. Jadi setelah aku nyapu, aku mau naro serokan sama sapu ke dapur, aku lihat kayak, kataku teh, lo itu apa? Kataku gitu. Nah, aku tuh di situ masih nge-freeze nih, aku masih berdiri megang-megang sapu ngeliatin aja. Terus gak lama dia tuh kayak senyum, tapi aku lihat dia senyum, cuma kayak mukanya tuh, ya Allah jelek banget. Senyumnya tuh kayak ingin darah, kayak ngeluarin darah gitu. Terus akhirnya aku naruh sapu, setelah aku naruh sapu, aku masuk nih ke kamar itu, aku nyalain lampu, nggak ada apa-apa, bahkan lantai pun bersih. Dan dari situ, aku mikir-mikir lagi kan, yang tadi halusinasi gue karena gue abis lihat, atau gimana nih, aku gitu kan, atau memang si sosok itu masih ada di rumah ini. Aku mikir kayak gitu kan, tapi setelah aku mikir itu, ada lagi suara nangis. Itu kan hening nih, itu aku ngomong tuh dalam hati, hening, aku udah matiin lampu segala macam, udah tinggal naik ke atas ke kamar aku, ada lagi suaranya. Kataku, aduh kayaknya dia emang beneran gak bisa deh tinggal di sini, dia beneran segak suka itu, kayak lahannya tuh dijadiin rumah gitu kan. Tapi pas dia bersuara aku kayak yaudahlah cuek, aku bilang, yaudah duluan ya, aku ngomong gitu kan. Pas aku ngomong itu, telinga aku yang kanan tuh ada yang bising, iya hati-hati katanya gitu. Itu pas aku lagi posisi mau belok ke tangga kan. Terus akhirnya, dih, aku gitu kan, kayak aku refleks kayak, dih, kata aku gitu. Nah, pas aku ngomong dih, tiba-tiba dia ketawa. Terus aku bingung, aku kebingungan sendiri, aku nggak takut, cuma aku kebingungan. Kata aku teh, kenapa ketawa? Aku bilang gitu, aku ngomong. Terus nggak lama tuh barang jatuh. Akhirnya aku bilang gini, kenapa sih setiap abis orang ngomong pasti ngejatuhin barang? Kataku gitu kan. Dari situ dia ketawa lagi. Tapi ya udah aku cuekin, barang jatuh itu penggorengan. Jadi penggorengan digantung gitu kan, jatuh ke wastafel. Terus ya udah bodo amat, aku diemin penggorengannya. Dia ketawa juga aku diemin gitu. Aku ya udahlah, aku takut. Di situ aku takut, tapi aku cuek. Aku lanjutin ke atas. Pas aku lanjutin ke atas, tiba-tiba suaranya kok makin kayak ngikutin aku ke belakang, ngikutin aku dari belakang gitu. Suara ketawanya tuh makin ada banget di telinga aku. Akhirnya aku teriak, kata aku, woi, kata aku gitu kan. Apaan sih? Gue mau tidur, kata aku gitu. Nah, dianya ketawanya berhenti nih. Tapi si pintu kamar aku itu aku belum nyentuh sama sekali ya. Tiba-tiba sama dia digerak-gerakin gitu. Si itunya, yang pegangannya, cekrekannya gitu, kayak di tek 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 digitu-gituin. Kebuka pintunya tapi? Enggak kebuka, cuma si pegangannya tuh dimain-mainin gitu sama dia. Nah akhirnya aku gak berani masuk ke kamar aku kan. Aku masuklah ke kamar adik aku, di sebelah kamar aku. Yang kamar kedua ini. Di situ kan kosong nih, adik aku gak ada. Aku tidur di situ. Tapi pas aku mau masuk ke kamar adik aku, itu tuh si pintu, yang gagang pintu itu masih sama dia dimainin gitu. Terus akhirnya aku bilang gini, udah sih gak usah dimainin, aku juga gak akan tidur di situ kok, kata aku gitu kan. Terus udahlah, aku masuk nih ke kamar, aku main handphone biasa, scroll TikTok, tiba-tiba suara pintu kamar aku jebret gitu. Nah aku diam dulu nih, aku mikir, aku harus ngecek atau enggak gitu kan. Terus tiba-tiba otak aku bilang, coba deh lihat, aku keluar, aku intip, tapi ketutup, kata aku gitu kan. Tapi ketutup, akhirnya aku masuk lagi ke kamar adik aku kan. Udahlah, cuek, kata aku gitu. Nah, pas aku lagi nonton YouTube, aku lagi enjoy nonton film,
tiba-tiba ada suara kayak angin, kayak hus, kayak gitu loh. Tapi di telinga aku, bukan dari arah jendela, bukan, dari telinga aku. Kayak hus, kayak suara-suara angin gitu sih, kalau kita kena angin kenceng gitu, pasti ada suaranya gitu kan. Terus kata aku teh, lah angin. Aku awalnya gitu, karena saking fokusnya nonton YouTube kan. Lah angin, hujan ya? Aku ngomong gitu. Aku bersuara, tiba-tiba ada lagi yang ngebisikin sebelah kiri. Iya, hahaha, katanya gitu. Terus kata aku teh, hah? Aku takut kan. Terus aku ngomong gini, kenapa sih di malam ini banyak banget, katanya, nunjukin dirinya banyak banget, nggak cukup sekali ya? Aku bilang gitu. Terus akhirnya, udah nih dia nggak ganggu lagi. Itu terakhir aku ngomong, dia nggak memberontak apapun. Tapi kebesokannya, mama aku nih ngalamin. Mama aku bilang gini, teh, semalam mama denger itu ada yang mainin pintu ya katanya gitu kan. Aku bilang, iya, kata aku gitu. Aku diganggu itu, lagi apes aja, aku bilang gitu. Terus mama aku ngomong, enggak, pintu mama juga dijeder-jeder, katanya gitu. Dijeder-jeder gimana? Ya dimainin sama dia, kayak dibuka ditutup. Tapi posisi pintu mama itu tuh harusnya kan kalau kekunci nggak bisa dibuka kan, nggak bisa dimainin. Tapi ini mama sengaja nggak nyalain lampu karena mama mau lihat nih, dia cuma iseng ke suara atau bener ngedobrak pintu gitu kan. Kalau misalnya emang dia ngedobrak pintu berarti energinya dia kuat banget, katanya gitu. Terus aku bilang gini, ya jadi yang mama lihat pintunya tuh dimainin, maksudnya bener dimainin, dibuka ditutup, atau mama cuma dengar suara aja, aku bilang gitu. Karena kalau yang semalam malam kemarin aku lihat tuh ya gagang pintu aku dimainin sampai kayak turun atas bawah gitu. Terus tiba-tiba mama aku bilang gini, kan mama nggak nyalain lampu, tapi mama dengar itu suara pintu kamar mama tuh beneran dibuka tutupnya tuh kenceng banget kayak gitu. Cuma mama sampai subuh tuh mama nggak berani nyalain lampu. Tapi setelah mama mau sholat, mama bangun, mama nyalain lampu, posisi pintu kamar kebuka. Mama kira si ayah masuk ke kamar, katanya gitu. Tapi kan si ayah lagi nggak ada, kata mama aku gitu. Terus aku bilang, terus siapa yang buka pintu kamar? Ya nggak tahu, katanya gitu. Aku bilang, aku juga tidur di kamar si Ade. Aku bilang gitu kan, karena pintu kamar aku dimainin sama dia. Akhirnya mama aku ngomong gini, ya udah deh, ini tuh kan dia energinya kuat banget, katanya gitu. Apa kita emang benar mau ninggalin rumah ini aja? Tapi aku bilang awalnya tuh, iya ayo deh. Aku karena udah nggak tahan kan kak, kayak dijailin terus-terusan. Nah akhirnya mama aku bilang kayak yaudah deh nanti kita omongin lagi ke si ayah, katanya gitu. Nah setelah itu beberapa hari kemudian kita ngomongin nih bertiga di ruang makan, aku, ayah aku, dan mama. Bilang kayaknya emang ini rumah kontrakin aja, katanya gitu kan. Jangan kita lagi yang isi, takutnya dia ada dendam atau gimana gitu. Cuma kalaupun misalnya nanti dikontrakin ke orang yang kontrakinnya dia masih memberontak juga, masih marah, masih nggak terima ini lahannya diambil alih, ya udah katanya gitu, ini rumah dibongkar lagi aja, kata mama gitu kan, dijadiin lahan kosong lagi gitu. Terus aku bilang, ya kalau rumah dibongkar lagi mah sayang dong, aku bilang gitu kan. Udah lebih baik nggak apa-apa deh, kalaupun misalnya mau dikontrakin silahkan kontrakin, ataupun mau dikosongin tapi kita sering kesini ya nggak apa-apa, aku bilang gitu. Cuma kalau buat dibongkar lagi kayaknya nggak mungkin, aku bilang gitu. Setelah ngomong kayak gitu, tiba-tiba ayah aku ngomong gini, mau kemana emang kalian, kayak gitu. Aku nggak tahu ini ayah aku atau si sosok itu ya. Oke. Mau kemana emang kalian, katanya gitu. Kalian mau pergi dari sini juga emang bisa nemuin lagi lahan yang bagus, katanya gitu. Mama aku notice nih, bukan si ayah yang ngomong, katanya gitu. Udah deh, tenang aja, kalem, jangan ketakutan. Kalau ketakutan, dianya tahu nih kita takut, katanya gitu. Udah santai aja. Terus udah gitu, akhirnya aku bilang kan ke mama aku, ya mau gimana lagi daripada kita diganggu, diteror kayak gini terus. Kemarin juga yang ada teman-teman aku kan, dia nggak nunjukin 1-2 kali kan, aku bilang gitu. Bahkan dia ngejailin dengan cara mainin pintu, aku bilang gitu. Berarti dari situ aja energi dia udah kuat. Nah, akhirnya mama aku ngomong gini, kayak aku, ini siapa, katanya gitu, kata mamaku. Tapi dia nggak jawab.
Cuma ayahku kayak ngangguk-ngangguk gitu doang. Terus ayahku ngomong gini, "Gak usah tinggalin rumah ini," katanya gitu kan. "Gak usah diapa-apain rumah ini, udah buat kita aja," katanya gitu. "Tapi hargai saya yang ada di sini," katanya gitu. Terus mamaku berinteraksi gini, "Hargai gimana?" katanya gitu. "Kita sama sekali nggak ganggu." Aku akhirnya ngomong ke mamaku, "Kan dia masuk lagi ke si ayah, berarti energi dia emang beneran kuat," aku bilang gitu. "Rumahnya udah dibaca-bacain juga, dia tetap nggak mau keluar," aku bilang gitu kan. "Udah, yang lebih aman kita aja yang pindah, kita aja yang ngalah," aku ngomong gitu. Akhirnya mamaku ngomong gini, "Ya udah, kita tinggalin rumah ini, tapi kita bakal sering kesini, maksudnya bakal sering kita pakai buat tidur, walaupun nggak setiap hari kita pakai tidur di situ." Ayahku nggak jawab nih. Tiba-tiba ayahku tuh kayak ngegebek gitu lagi. Dikasih minum sama mama aku, ayah aku nangis. Nangis kayak, "Minta maaf aja deh," kata ayah aku gitu kan. "Minta maaf aja ke keluarga korban," dia bilang gitu. Terus akhirnya mama aku bilang gini, "Ya udah, tapi kalau setelah kita minta maaf karena udah ngambil alih lahan dia, ya udah kalau dia memberontak lagi mau nggak mau kita yang ngalah daripada kita diganggu terus-terusan," katanya gitu. Terus akhirnya aku bilang gini, "Ya udah deh, besok kita coba yuk datang ke rumah korban," aku bilang gitu kan. Nah, pas kita mau ke rumah korban ini, tiba-tiba ini kan udah besokannya kan. Nah, tiba-tiba mama aku tuh ngomong gini, "Mama nggak bisa," katanya, "nggak bisa keluar rumah, kaki mama berat," katanya gitu kan. Bahkan buat jalan ke toilet pun dia nggak bisa. Terus akhirnya aku bilang, "Loh kenapa mah?" kata aku gitu kan. Kata mama aku, "Nggak tahu kaki mama berat, buat ke toilet pun harus merangkak," dia bilang gitu. "Harus nggak bisa berdiri," katanya, "jalan dikit pun nggak bisa," kata mama aku. "Kamu aja sama si ayah ke rumahnya," katanya gitu kan. "Gak apa-apa mama di rumah, mungkin ini mama ditahan kali sama dia," katanya gitu. Nah, Kak Putri tahu Iya. rumah korban ini dari mana? Dari orang yang ngejual tanah itu, lahan itu. Jadi itu tuh lahan punya dia gitu. Lanjut. Terus setelah itu kan aku sama ayah aku akhirnya minta maaf kan ke keluarga korban, ya bilang, "Maaf kalau lahan anaknya tuh diambil alih," gitu. Terus akhirnya ayah aku tuh di situ bilang, "Sebentar lagi kita bakal ninggalin rumah itu, tapi rumah itu bakal tetap terbentuk rumah, nggak kita bongkar kembali menjadi lahan kosong." Gitu. Akhirnya ya keluarga korban kayak, "Iya maaf juga kalau anak saya mengganggu kalian," katanya gitu. "Sampai kalian merasa risih segala macam. Ya udah maafin anak saya," katanya gitu. Di sini juga saya kan nggak tahu kejadian-kejadian itu tuh dia ngapain aja, saya nggak tahu. Tapi saya dapat laporan, ya intinya almarhumah selalu ada di rumah itu, katanya gitu. Bahkan ngejalin berkali-kali, katanya, kata ibu korban. Nah, akhirnya ayahku ngomong gini, "Iya, kita juga minta maaf ya kalau misalnya dengan adanya kita, jadi di kampung ini tuh ada aja cerita horornya atau keributan dari rumah kita," katanya gitu. Udah tuh dari situ setelah minta maaf hampir mau 2 mingguan nggak ada kejadian mistis apa-apa lagi. Karena setelah itu kan kita langsung kayak packing buat pindah lagi ke rumah nenek aku kan. Tapi di rumah itu masih ada sisa beberapa barang yang ya udahlah itu buat orang yang ngontrak di situ aja gitu. Terus setelah itu mama aku tuh ngomong gini, pas kita mau ninggalin rumah nih ya, ngomong gini, "Udah ya kita izin pamit, kita nggak ada di sini lagi. Tolong kalau misalnya ada penghuni baru jangan sering-sering mengganggu karena nggak semuanya bisa sesabar kita digangguin terus-terusan gitu. Dan takutnya juga penghuni barunya nanti nggak nyaman." Akhirnya mamaku ngomong gitu. Udah dari situ kita langsung pindah ke rumah nenek aku. Oke. Dan akhirnya pun keluarga memutuskan atau ayah memutuskan untuk pindah. Iya. Kok bisa-bisanya kalah sama setan? Soalnya itu kan yang lebih sering dimasukin itu kan ayah aku ya. Kayak ayah aku terus-terusan gitu. Maksudnya dia tuh ngomongnya lewat ayah aku. Yang aku pikirin tuh takut ayah aku jadi tumbal gitu loh. Apalagi kan sebelumnya bilang mau pergi atau mau dibunuh gitu. Nah dari situ aku takut. Nah berarti kan dulunya ini tanahnya ini lahan kosong ya? Dan
katanya ada korban wanita yang meninggal karena oleh suaminya. Iya. Nah, ketika si korban ini dibunuh oleh suaminya, itu si jenazahnya itu di mana? Di bawah pohon pisang. Di bawah pohon pisang? Iya. Maksudnya ditemuin warga? Iya. Jadi 1 hari setelah dibunuh itu keluarga korban nyari ini tuh dibuang kemana gitu. Keluarga korban tahu kalau anaknya dibunuh, cuma nggak tahu nih posisi dibuangnya tuh di mana. Akhirnya ayahnya yang nemuin ada di pohon pisang. Nah, rumahnya si korban ini ada di mana? Jadi ini tuh depannya lahan kosong banyak, masuk dikit kayak gang perkampungan gitu. Nah, di belakang rumah si yang jual tanah ini, jadi mereka tetanggaan gitu. Oh, nggak begitu jauh ya? Iya, dekat, beda RT doang. Oke, nah si pembunuhnya ini, si suaminya ini, setelah membunuh istri itu kemana? Nah, kalau untuk suaminya, kita sekeluarga kurang tahu. Cuma yang kata ibu korban bilang sih suaminya juga meninggal. Meninggal karena ketabrak, katanya gitu. Meninggal karena ketabrak? Iya. 1 bulan setelah istrinya dibunuh, dia pergi entah kemana katanya. Terus dari keluarga si cowok ada yang ngabarin katanya si ini ketabrak gitu, si pelaku ketabrak gitu. Oke. Nah, berarti kan dia udah menikah ya? Udah. Punya anak gak sih? Punya anak 1. Anaknya kemana? Anaknya ada sama neneknya. Di tempat situ juga? Maksudnya di daerah situ juga? Iya, masih tinggal di situ. Nah, ketika Kak Putri ini sama ayah ini ke rumah si penjual ini dan meminta maaf sama yang apa ya, bisa dibilang keluarga dari si korban ini ya, itu ada anaknya nggak? Nggak ada. Tapi anaknya tahu nggak kalau misalnya ini almarhum ibunya ini bisa dibilang gentayangan? Kalau kata ibunya sih, dia ngomong ke mama aku, anaknya emang sering lihat nih ibunya di sekitaran perumahan itu. Sering lihat katanya ada mamahnya, kadang kalau pergi sore menjelang maghrib gitu, terus diajak keluar, dia suka nunjuk katanya, itu ibu katanya gitu. Tapi anaknya udah gede? Belum, masih kecil. Sekarang? Waktu itu sekitar 1 tahunan katanya. Sekarang sekitar mau 2 tahun. Oke. Nah, kan akhirnya memutuskan untuk pindah nih ya. Iya. Ini pindah ke rumah nenek ya? Iya. Setelah itu rumahnya itu diapain? Dikontrakin. Dan yang kontrakin itu gimana? Belum ada yang kontrakin karena kita baru pindah. Baru pindah? Baru pindah seminggu yang lalu. Baru banget? Baru banget. Maksudnya, kan ada ya berbagai macam ustadz di daerah Bogor. Iya. Tadi juga sempat rumahnya di Rukiah. Iya. Itu nggak ngefek. Dan pernah nggak sih meminta sama ustadz atau yang sesepuh di daerah sana untuk membersihkan rumah itu? Enggak, paling kayak cuma dibaca-bacain doang sih itu udah. Terus waktu pas dibaca-bacain emang sempat dibilang katanya keluar Itu sama siapa? gitu. Sama ustadznya. Yang merukiah itu? Itu merukiah ya? Iya. Ustadz beneran nih? Iya. Soalnya kan sekarang banyak banget ustadz Gadungan yang gitu. iya yang macam-macam lah. Tapi ini ustadz beneran? Ustadz beneran. Itu cuma 1 doang? 1. Ayah mencoba lagi nggak untuk ke ustadz yang lain? Enggak, tadinya kan mau. Cuma Terus? sama aku bilang gini, udah deh nggak usah kata aku gitu. Kenapa? Kan. Karena ya aku mikir, aku juga nggak mungkin bakal tinggal di situ terus-terusan. Walaupun mama memutuskan buat nggak pindah juga, aku dengan aku sendiri tuh aku bakal pindah sendiri gitu loh, tidur sama teteh. Nggak tahu ya, aku di situ pikirannya kayak udah deh kalau emang dia mau ada di rumah itu mah ya udah bodo amat. Enggak, kalau misalnya nggak ada si sosok wanita ini, Oh. apakah Kak Putri ini maksudnya bakal tetap di rumah itu atau emang mau pindah di rumah teteh? Oh, bakal tetap di rumah itu kalau nggak digangguin sama sosok itu. Nah, kenapa Kak Putri ini menolak untuk memanggil beberapa ustadz yang mampu untuk menangani masalah ini? Karena itu kan bayar ya. Aku tuh mikir gini, percuma ya bayar mahal-mahal juga kalau nggak ngaruh juga gitu. Bayar? Iya. Berapa? Kayak aku bayar di under 500 waktu itu. Buat ngebersihin? Iya. Dia waktu itu sempat bawa botol-botol entah air atau minyak, kayak diciprat-cipratin gitu. Katanya itu buat beli itunya. Kata Oke, itu masuk akal lah ya.
bisa dibilang air doa ya. Iya. Air doa kan istilahnya nih ya, membeli air mineral water misalnya di nominal 5.000, itu kan dibacain ayat-ayat suci Al-Quran. Iya. Itu nggak nyampe 500.000. Iya. Tapi emang dari dia tuh dikasih patokan, saya harganya segini untuk membersihkan rumah ini, atau gimana? Dikasih, dia bilang, awalnya tuh ayah aku nanya, bayar atau enggak gitu kan. Dan dia bilang, biasanya sih bayar, sekitar dari 300 ke atas. Nggak nyampe 1 juta, nggak nyampe 800.000 juga. Terus akhirnya ayah aku ya inisiatif bayar under 500.000 gitu. Kalau setahu saya itu, apa ya, bisa dibilang sukarela sih, maksudnya nggak ada patokan-patokan kayak gitu. Kalau misalnya dia pun tulus untuk membantu, berarti ya kalau menurut saya itu ya bukan ya ustadz beneran, itu cuman mencari keuntungan pribadi. Nah, kenapa nggak mencoba ke ustadz lain gitu? Emang ayah nggak ada kenalan sama beberapa ustadz yang bisa untuk membersihkan rumah? Enggak, kalau ayah aku itu kan ustadz juga dari temennya mama aku kan. Mama aku tuh punya teman. Nah, temennya mama aku berteman sama ustadz itu. Pas aku ikut pas manggilnya, emang rumahnya juga rumah-rumah ustadz gitu loh, yang banyak ayat suci Al-Qur'annya gitu-gitu. Iya, di sini Ya, juga jadi, ada tuh. Berarti kalau di sini dipasangin ayat-ayat gitu, berarti di sini ustadz semua berarti ya? enggak sih. Oke. Nah, kalau misalnya nanti ada beberapa penonton dari obrolan tengah malam ini yang mau membantu ya, ini bukan karena nominal ya, mau membantu membersihkan rumah itu dari jin atau setan atau iblis si penghuni rumah itu gimana tuh Kak Putri? Dan kelar gitu, maksudnya rumah itu benar-benar bersih. Soalnya pun di sini juga ada, ya. Kalau saya pun sama teman-teman menganggapnya itu sudah hal yang biasa dan kita udah berbeda alam. Makanya ketika ada beberapa benda yang digesekkan sama dia, ya, menurut kita ya cuek aja. Jadi seperti itu. Nah, gimana tuh kalau misalnya ada penonton yang mau membantu untuk membersihkan rumah, terus akhirnya setan itu atau iblis itu pergi atau jin itu pergi, apakah Kak Putri sama keluarga itu akan balik lagi ke rumah tersebut? Apakah rumah tersebut tetap mau untuk dikontrakan? Mungkin bakal balik lagi sih. Bakal balik ke rumah situ lagi kalau misalnya sampai tahun depan belum ada yang isi dan ternyata rumah itu udah bersih, mungkin bakal balik lagi karena kan sayang juga ya. Saya udah nggak ada makhluk itu tapi tetap dikontrakin gitu. Sedangkan kitanya tinggal di rumah nenek. Iya, soalnya kan untuk membeli tanah itu dan membangun rumah itu dengan nominal yang cukup besar gitu kan. Cuman karena hal mungkin bukan sepele ya, tapi karena hal jin atau sosok iblis lah ya yang mengklaim bahwa jangan tempatin rumah saya. Makanya sempat bingung juga sih, masa kok bisa-bisanya kalah sama ya makhluk yang halus, yang kalau di Al-Quran kan manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada setan, jin dan lain-lainnya. Makanya kok bisa sampai kalah untuk menempati rumah tersebut. Nah, ini kan baru banget ya, baru seminggu. Di rumah itu ada yang bersihin nggak sih? Apa? Maksudnya di rumah itu ketika di rumah itu dikosongin, tapi walaupun ada beberapa barang, tapi tetap ada yang ngebersihin nggak sih? Kadang atau ada pembantu atau ada mana? Kadang mama kayak seminggu, kan baru seminggu nih. Waktu itu mama sempat kesana 2 kali buat nyapu sama ngepel gitu, sama sholat di sana. Oke. Nah, kan juga ada beberapa temen yang menyarankan ini kalau biasa rumahnya ini di doain gitu ya. Entah itu disolatin, di ngaji dan segala macem. Itu gimana tuh? Maksudnya berjalan nggak? Apakah di setiap malam Jumat ada pengajian? Atau di malam Rabu ada pengajian? Atau di malam-malam itu ada pengajian? Itu gimana tuh? Enggak sih, paling setelah temen aku bilang gitu, akhirnya aku sama keluarga aku kan sholat berjamaah, terus ngaji biasa aja. Untuk melingkup keluarga doang ya? Iya, kayak misal malam Senin sholat ngaji bareng di ruang tamu. Terus nanti hari berikutnya di kamar utama, kamar kedua gitu, ganti-gantian. Oke. Nah, tapi
sebelum menempati rumah itu dan ketika rumah itu udah jadi, itu diadain nggak sih yang namanya itu pengajian atau selamatan? Enggak, Kenapa? nggak tahu mama aku. Maksudnya Kak Putri ini nggak bilang ke mama atau ke ayah gitu? Ini nggak ada selamatan atau pengajian gitu untuk undang-undang warga sekitar komplek? Oh, kalau aku sebelumnya aku kan nggak tahu untuk hal kayak gituan. Mm-mm. Jadi kayak ya udah aku mikirnya, oh rumah baru dibangun ya udah tinggal tempatin aja gitu kan. Oke. Nah, Soalnya di aku awal ketika nempatin itu pun juga nggak ada apa-apa ya? iya. Aku tuh kan mikirnya kayak ya udahlah udah nggak ada juga kan, maksudnya orangnya juga udah meninggal juga dan nggak mungkin ganggu. Iya Pemikiran benar-benar. aku di awal kan positif gitu. Oke. Nah, ketika membeli tanah itu dan membangun sebagai rumah, itu kan walaupun dari tetangga sekitar tuh agak begitu jauh ya. Iya. Di kanan kiri itu masih ada lahan kosong ya. Itu ada yang ngasih tahu nggak sih kalau misalnya di tempat itu angker gitu? Tetangga yang samping rumah aku yang sebelah kanan dia sempat ngasih tahu katanya kalau misalnya nanti digangguin udah cuek aja katanya gitu. Karena warga sini juga udah sering ngalamin katanya diganggu gitu. Oke. Nah, kejadian ketika keluarga Kak Putri ini sama si korban ini meninggal itu jaraknya itu berapa lama? Udah hampir mau 1,5 tahun katanya. Oke, berarti si korban ini meninggal 1,5 tahun kemudian itu baru ayah itu membeli tanah itu dan membangun rumah. Iya, Itu kan jaraknya udah lumayan jauh. jauh. Maksudnya harusnya nggak berpengaruh gitu kan. Dan kalau misalnya itu arwah gentayangan dari si orang tersebut, ketika orang meninggal pun ya udah nggak ada yang namanya arwah dari gentayangan. Mungkin itu jin yang menyerupai si wanita yang meninggal ini. Iya, bisa jadi. Dan kenapa marah? Karena tempatnya dia dibongkar. Kayak pohon pisang. Iya, pohon pisang, terus pohon bambu. Itu kan emang rumahnya dia. Gitu. Oke, Kak Putri, ini kan beberapa kali ini kesurupan ya? Mulai dari ayah sampai Kak Putri sendiri. Bahkan temanku. Iya, bahkan temannya. Nah, ini kesurupannya ini maksudnya kan kesurupan tuh ada berbagai macam tipe. Ada yang berontak, ada yang diem aja, ada yang nangis, ada yang ketawa dan lain-lain. Nah, itu kesurupannya itu seperti apa aja? Nah, kalau ayah aku dia lebih seringnya tuh kayak marah gitu. Tapi ngamuk nggak? Maksudnya kayak pengen ngebanting benda-benda yang ada di sekitarnya? Enggak sih, paling cuma dari omongan-omongannya aja gitu. Oke. Terus kalau aku ya biasa aja kayak nyantai-nyantai gitu, kayak lebih yang tadi banyak dijelasin sama temennya ya? Iya. Dan kalau yang temen aku itu ya diam dia. Oke, Cuma tapi ketawa gitu. tapi ketika Kak Putri ini kesurupan, itu apa yang dirasain? Aku pas kerasukan itu aku nggak tahu ngerasain apa. Aku kayak nggak sadar, cuma setelahnya tuh badan aku pada sakit gitu, pada pegel berat, gitu ya? pada pegel, ya. Oke. Berapa lama sih tinggal di rumah itu? Sekitar 4 tahun. 4 tahun? Iya. Itu dengan rasa sabarnya menghadapi si korban ini? Iya. Dan akhirnya baru batinggu ini itu terpaksa keluar rumah karena diusir? Iya. Yang punya rumah tapi diusir? Iya, lebih tepatnya mengundurkan diri ya. Iya. Tapi kan setidaknya kan, maksudnya ini kan rumah Kak Putri gitu. Iya, maksudnya tuan rumah kok diusir gitu kan. Tuan rumah diusir sama sesepuh rumah. Iya. Oke. Semoga nanti ada misalnya ada yang mau ngebantu untuk menyelesaikan masalah ini. Bisa tuh tulis di kolom komentar. Mungkin kalau misalnya bener-bener bukan cuman karena mencari materi ya, ketika ini saya bisa nih tapi dengan nominal segini, berarti itu bohong. Jangan percaya. Makanya ada beberapa video itu yang memperjelaskan bahwa kalau misalnya membantu itu tanpa pamrih gitu, maksudnya nggak ada yang mematokin. Kalau misal ada yang mematokin, berarti
dia mencari keuntungan, berarti itu dia pembisnis gitu kan. Nah makanya kayak tadi Kak Putri cerita, oh ada biayanya, walaupun dia cuma mengeluarkan air. Iya. Itu. Oke Kak Putri, terima kasih nih sekali lagi nih udah mau membagikan sebuah kisah ketika tinggal selama 4 tahun nih di rumah ya, dan akhirnya memutuskan untuk pindah di rumah nenek karena nggak sanggup lagi dengan teror dari si wanita ini atau si jin ini. Nah sebelum mengakhiri cerita nih, Kak Putri punya pesan-pesan nggak nih buat temen-temen yang nonton cerita Kak Putri pada kali ini? Silakan. Untuk pesan-pesan aku, dimanapun kalian berada, kalian harus mau tahu atau nggak tahu latar belakang itu seperti apa, usahakan jangan ngomong sembarangan dan jangan pernah nantangin makhluk-makhluk seperti itu. Kalaupun emang kalian berani, lebih baik jangan deh. Oke, mungkin itu aja. Gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.